lagi di Bestie Edition. Apa kabar nih semuanya? Semoga puasanya semuanya lancar. Terus ibadahnya juga tambah khusyuk. Dan kira-kira kalian semua udah batal belum puasanya? Bisa tolong komen di bawah. Sukanya buka puasa pakai apa? Terus yang paling berat kalau puasa tuh kayak gimana? Dan by the way nih buat kalian semua nih yang belum follow semua sosial medianya Boon Life Woman, bisa langsung di follow dan di subscribe sekarang juga. Dan aku mau ngasih tahu nih, sebenarnya tuh Boon Life Woman tuh programnya tuh banyak banget, nggak cuman Bestie Edition aja, tapi ada Yuhu, ada Mi Rachel, ada Buntanya, ada Bunde, ada My Essential. Jadi buat kalian semua yang lagi bengong nih, nggak tahu mau ngapain lagi bulan puasa, bisa langsung tonton semua kontennya Boon Life Woman. Dan yang terbaru juga ada yang namanya Mendadak Masak. Jadi kalian bisa langsung nonton sekarang juga dan jangan lupa di like dan di share. Nah di Today Edition kali ini kita bakal ngebahas tentang Friendship Never Ends. Karena aku bakal ngobrol bareng sama bestie-bestie aku yang kayaknya bestie banget alias bersahabat banget. Coba tolong dikenalkan sahabatnya masing-masing. Hai bestie. Ini bestie aku. Ini bestie aku. Gimana bestie-bestie apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa? Lagi sibuk apa ya? Lagi sibuk Mencari sesuatu lah ya. Mencari sesuap nasi. Benar. Mencari kebahagiaan. Wow, udah belum apa-apa udah dalam. Tapi by the way, kalian berdua tuh udah berteman, kenal tuh udah berapa lama? 6 tahun ya. 6 tahun ya? 5-6 tahun. 5-6 tahun. Kenalnya tuh gara-gara apa gitu? Gara-gara kerjaan kah? Kalau ketawa sih belum apa-apa Vicky. Enggak apa-apa. Karena ceritanya lucu. Oke, coba boleh diceritain gak sih yang lucu-lucu? Udah yang cerita apa gue nih? Gimana ya? Jadi waktu itu aku jualan gitu, jualan mic. Jualan mic. Jualan apa? Mic? Jadi iya, jadi mic kayak yang ada speakernya itu loh Kak. Oh iya tahu. Zaman itu. mic Tahu. Bluetooth gitu. Terus aku endorse maminya Rachel. Oh gitu? Iya, terus pas endorse kayak anterin kemana nih? Anterin ke Sensi. Terus pas anterin ke Sensi ketemu. Ini belum apa-apa udah ketawa ya? Nggak, soalnya Gue jadi ikutan ketawa. Aku boleh klarifikasi dulu ya. Boleh. Oke, Jadi sebelum lanjutan. saat itu tuh aku lagi hamil gede. Hamil pertama kedua? Yang pertama. Jadi aku tuh bener-bener rungsing banget dan kayak lagi bad mood parah ya, gitu. hormonal. Iya. Nah, terus aku nggak tahu nih kalau mama aku tuh ada COD nih, Oh, ada COD. transaksi. Iya, kita nggak tahu. Nah, pas kita lagi makan, pas COD mama aku suruh lah waktu itu Vicky sama Hasan sama Miwa kan datang disuruh duduk sama mama aku. Oh bareng gitu? Jadi bareng. Nah di mana aku tuh kayak lagi paham, lagi males bete untuk ngomong gitu iya. kan. Tapi dia ini bawa Miwa yang dimana aku ngeliatnya ih cantik banget nih anak Masya Allah gitu. Oh berarti Miwa tuh gede pada iya udah lahir waktu itu masih bayi. Berapa sih? 6 bulan ya? 5 bulan. Iya 5 bulanan masih harus belum duduk sendiri gitu loh. Iya, masih digendong-gendong gitu. Terus udah gitu, emang sebenarnya dulunya sebelum aku punya anak itu aku belum suka anak kecil. Maksudnya oh ya memang ada. Itu nyokap gue juga kayak gitu. Nggak pengen punya anak bahkan katanya dulu dia nggak suka anak kecil gitu. Jadi aku agak awkward gitu loh kalau sama anak kecil. Gimana sih cara ciluk-ba tuh nggak paham gitu. Iya. Nggak ya kayak lucu nggak bisa gitu. Iya. Nah terus pas liat Miwa, aduh lucu banget kan. Akhirnya aku izin lah gendong sama bapaknya karena kan emang bapaknya friendly ya dibanding ibunya kurang friendly. Kurang. Oh jadi dia tuh tipe-tipe yang jualan tapi lebih galak gitu ya? Enggak, aku bukan galak, cuma diem aja. Oh pendiam, tapi sekarang enggak deh kayaknya. Oh mungkin udah melalui banyak hal ya. Oke lanjut sebelum dibahas lagi yang lain. Ya terus udah gitu akhirnya aku izin gendong Miwa. Terus aku ngeliat kok ibunya nggak resep banget nih mukanya. Oh lo nggak suka anak lo? Pada saat itu lo nggak biasa aja. Oh biasa aja. Kayak emang suka. Muka kita berdua tuh jaji gitu Iya. kayak. Gitu. Padahal nggak ada maksud apa-apa. Mungkin mengintimidasi padahal enggak. Terus aku enggak. Ini selalu dia inget ya. Aku aja nggak inget ngomong gini, tapi aku nggak bermaksud. Tapi aku bilang gini, ih lucu banget. Biasanya gue nggak suka anak kecil, tapi yang ini gue suka gitu. Terus dia kayak kaget gitu denger aku ngomong kayak gitu. Kenapa ya lo kaget? Enggak, tapi kayak ngomongnya nggak kayak gitu deh. Kayak ada yang lebih apa, tapi gue udah lupa. Kayak lebih kayak lo seneng lah gitu. Maksudnya anak lo kan
Ya maksudnya anak kita tuh kan kita tuh seneng kalau anak kita tuh disukai sama orang. Jadi pasti lo juga pasti merasa kayak gitu nggak? Enggak, tapi tuh mukanya Rahel tuh kayak gue biasanya gitu. Oh, jadi kayak lo untung ya anak lo gue suka. Oh gitu ya. Jadi lo gue terima ya di meja ini gitu. Tapi nggak bermaksud kayak gitu. Ngerti. Nah habis dari situ udah nih karena mama aku tuh seneng banget sama Miwa, seneng banget jadi sering main lah sama jadi orang tuanya. Persahabatan kalian itu dimulai dari mama aku. Nah habis dari situ aku tuh sebenarnya orangnya nggak begitu cepet deket sama orang itu. Iya, apalagi orang baru gitu kan. Iya gitu, jadi kayak kalau misalnya di rumah aku kayak kalau ada orang baru tuh aku nggak ngerasa bisa jadi diri aku sendiri gitu loh. Jadi kayak aku harus kikuk ngomong gitu kan, kikuk. Dan sebenarnya sampai sekarang pun kalau ada teman-teman aku di rumah sebenarnya lebih sering aku cuekin karena ya udah ngomongin apa biasa, lagi. Tapi kan kalau orang baru kita harus betul, ngomong terus setuju. Nah terus waktu itu lelah kan kadang-kadang kan, ini orang baru terus gue tuh harus kayak gitu terus. Tapi mama aku itu sangat pengen ketemu Miwa setiap hari. Oh gitu? Iya, yang dimana kan ibunya jadi ikut gitu loh. Iya. Jadi di situ tuh padahal deep down aku juga nggak mau ikut, kayak aduh males banget lagi. Iya, jadi kayak Miwa tapi ada ibunya, tapi kita ngomong apa ya, jadi aku nggak tahu. Jadi aku sering banget diamin dia. Terus dia juga jadi nggak nyaman di situ, tapi nggak enak sama mami. Iya. Sampai di suatu ketika aku pertama kali melahirkan. Enggak dong, sebelum melahirkan kita udah dekat. Yang kita ke itu loh, ke Imbex. Itu kita udah bestie. Karena dia ngerti soal anak-anak ini. Jadi lo kayak nggak tahu nanyanya cuman ke dia doang. Iya, karena kan maksudnya baru kan. Kalau mama aku kan udah dari berapa puluh tahun yang lalu. Nah dia nih yang paling menurut aku cara parenting dia ke Miwa tuh oke banget lah. Dan makanya aku jadi aku jadi suka nanya-nanya sama Vicky gitu. Nah dari situlah yang tadinya kita bener-bener diem-dieman, kayak bukan nggak suka ya, tapi awkward tapi gitu. nggak tahu aja mau ngomong apa, tapi lama-lama jadi tiba-tiba deket. Nah hal yang paling bikin kita deket adalah pas aku melahirkan. Saat itu aku bener-bener ngerasa dimana nggak ada yang ngerti sama apa yang udah aku lewatin. Kayak maksudnya dari melahirkan, terus punya anak yang masih bayi banget, dan abang tuh kecil banget, dia lahir 2,6 kilogram. Pas banget itu di tengah-tengah gitu kan, 2,5 itu kan hitungannya kecil gitu kan. Tapi malah adek itu 2,5. Pas. Nah pas di situ itu aku ngerasa walaupun mama aku mau bantu, mamanya Niko mau bantu, tapi beda parenting gitu. Kalau seumuran ya, karena kalian kan seumuran. Nah disitulah akhirnya si Vicky itu, karena dia ibu juga, yang bikin aku jadi deket banget adalah dia yang nemenin aku di rumah, bantuin aku, dan ada Miwa juga. Jadi kayak jadi ada bestie-nya juga. Gitu. Makanya Biru sama Miwa deket banget ya. Iya, karena dari bayi udah bareng terus. Nah awalnya tuh dari situ sih. Sampai sekarang. Dan katanya tuh kan banyak orang bilang friendship never ends. Kalau menurut kalian bisa end gak sih? Apakah jangan sampai end? Bisa sih, bisa, cuman tergantung ya. Kadang biasanya berakhir tuh karena hukum alam aja sih Kak. Mungkin udah beda prinsip. Setuju. Mungkin bukan karena berantem ya, tapi kayak beda jalan hidup aja gitu. Bener, setuju. Apalagi sekarang tuh misalnya nih ya, kalau orang suka bilang katanya, iya sih ini tuh kacang lupa kulitnya, atau kayak sekarang dia tuh udah berubah sama teman-teman yang lama tuh udah nggak gitu semenjak sukses. Kalau menurut gue tuh sebenarnya bukan itunya, tapi ya kita aja berevolusi sebagai manusia, prioritasnya juga berubah, bukan berarti kita tuh melupakan yang lama. Cuman kan mungkin kan kita punya kehidupan sendiri, punya kesibukan baru, mungkin ada keluarga. Menurut kalian? Kalau aku sih misalnya ada orang yang misalnya jadi sukses, terus dulunya pas nggak sukses itu sama aku malah merasa senang sih, karena mungkin aku ini kayak kayak aku bisa membuat orang yang ada di kehidupan aku, atau misalnya aku hadir di hidup dia ini ngebikin mereka tuh untuk grow gitu. Jadi kayak
menurut aku diinget nggak diinget itu tuh bukan harus berteman teleponan tiap hari. Setuju. Tapi ya pas ketemu say hi kayak gitu kan itu sebenarnya udah diinget juga. Setuju. Ketemu lagi tuh kayak bisa ngobrol lagi. Tapi kan mungkin kan karena banyak yang harus dikecap, mungkin yang tetap aja nggak sedekat yang dulu. Kamu pernah digituin nggak Fik sama teman-teman lo yang dulu yang lama gitu? Ih si Vicky ini sekarang kayak gini loh. Dulu padahal gue deket banget. Sekarang tuh dia tuh kayak udah lupa deh sama gue karena dia tuh gini gitu. Ya paling karena kan maksudnya aku pernah nikah juga kan kayak, tapi ada sih beberapa kayak sahabat aku yang kayak Bardo gitu, itu udah sahabat aku dari dulu tuh kayak kita tetap kayak kita tuh tetap apa sama-sama gitu sampai sekarang. Dan kayak kalau misalnya emang nggak ada ya mungkin emang karena mungkin dia udah nikah terus dia sibuk gitu. Punya atau, kesibukannya masing-masing lah gitu. Cuman ada aja sih, cuman ada juga yang kayak dulu padahal nggak sedekat itu tapi kayak dulu kita deket banget, sekarang mentang-mentang lo udah ini ada aja yang kayak gitu. Cuman aku kalau misalnya aku emang deket banget sampai sekarang nggak ada yang pernah pisah sih. Persamaan aku sama Vicky tuh, kita tuh teman sebenarnya nggak banyak banget loh Kak. Maksudnya teman kita nih itu aja. Yang deket banget ya. Bener itu aja dari deket dulu. banget gitu. Ya jadi saking itu aja tuh teman-temannya Vicky yang sahabatan dari lama temenan sama sahabat aku yang dari lama, jadi ketemu gitu, ngerti nggak? Jadi nggak jauh-jauh lu lagi gitu kan. Ya walaupun teman banyak, sahabat kan beda ya. Temen ya kita bisa berteman sama banyak orang gitu. Cuman kan kalau sahabat itu kan ya kita pasti lebih deket lah, apa-apa lebih cerita. Dan kalian berdua emang sahabat, kan ada nih, menurut gue tuh ada beberapa teman dan sahabat. Ada yang sahabat tuh yang hore-hore, wah gitu. Tapi kalau hore-hore pasti bareng gitu kan. Ada juga yang ketemunya cuman kalau lagi ada masalah, tapi ya dua-duanya fine aja gitu, yang curhat-curhatan gitu. Nanti dia dengan hidupnya sendiri-sendiri masing, tapi mereka tahu satu sama lain kalau mau curhat kemana gitu. Kalian model tipe sahabat yang kayak gimana? Kita dua-duanya sih. Sebenarnya kita malah kayak nih, ini kita nih nggak tahu ini toksik atau enggak. Kita nih kalau nggak ketemu sehari kita video callan bareng-bareng. Kita selalu video call. Berduaan? Kita posesif banget, enggak sama grup kita. Rame-rame. Kayak misalnya bangun tidur tuh kita kayak lagi makan kita video call udah kayak pacaran gitu. Dan itu berlangsung mungkin kalau sama Vicky 6 tahun ya. Sama sahabat-sahabat aku yang lain tuh 10 tahun. Yang sekarang kayak juga temenan sama Vicky juga. Akhirnya gitu. Jadi emang apa ya, bener-bener mungkin karena dulu aku sama sahabat-sahabat aku yang lain tuh kita tinggal bareng kan. Nah bener sih. Jadi bener-bener kalau tinggal bareng itu yang jeleknya tuh kelihatan banget deh Kak, kayak saudara gitu. Nah itu udah kita terima yang jelek itu gitu. Ya kadang-kadang tuh kalau sama sahabat tuh kayak bareng tapi nggak usah ngobrol juga kita ya udah menghargai gitu. Maksudnya menghargai semuanya tuh punya kegiatan masing-masing, punya keanehan masing-masing. Terus kayak ya udah nggak selalu harus diajak ngobrol, nggak selalu harus ditanyain. Mereka ya datang aja sendiri gitu. Nah kalian tuh bisa nebak gak sih satu sama lain kalau pasti bisa lah ya. Kalau lagi sedih, satu lagi seneng, atau lagi deket sama siapa, ada masalah apa gitu. Kita tuh nggak nebak, kita selalu cerita. Kita cerita apa? Cerita apapun. Parah. Kita nggak pernah ada yang ditutup-tutupin. Iya, kayak kita berdetail, cerita tuh bener-bener itu kalian berdua atau semuanya? Semuanya. Kita tuh satu tahu semua. Gak punya rahasia deh. Kalau ada yang punya rahasia itu berarti lu parah banget sih. Gitu. Jadi kita suka di meja makan. Kita makan, udah kita rebutan cerita tuh di situ. Iya kayak malah kadang kayak ya bentar gue dulu gitu. Kayak bentar gue dulu gitu. Jadi semuanya pasti tahu satu sama lain. Iya. Tapi pernah gak sih kayak ya nggak tahu ya mungkin ini gue punya masalah nih sama satu orang, tapi ada hubungannya nih sama si di antara orang-orang ini. Akhirnya lu jadi cerita cuma sama sebagian orang gitu. Percuma itu akan ketahuan. Iya juga sih, bener juga sih kalau modelnya begitu ya. Percuma paling itu bertahan 2 hari lah. Iya. Abis itu nah berarti kalian semua itu pernah berantem nggak? Especially lo berdua. Pasti pernah. Karena kita tuh sebenarnya kalau aku sama teman-teman aku itu suka kita punya ada rules. Kita ada rulesnya tercatatkah atau emang udah pernah kita omongin? Jadi kalau misalnya pertemanan lo tuh ada rulesnya gitu kan? Iya, maksudnya kayak lo gini tuh udah jelas gitu. Tapi ini rulesnya sebenarnya gampang sih. Jadi rulesnya adalah misalnya aku berantem sama Vicky, berarti aku cuma boleh cerita di circle kita aja, nggak boleh di luar circle. Karena kalau kita cerita di luar circle kita itu sebenarnya kita kayak lagi ngejelekin diri kita sendiri. Iya, buka aib kan? Iya, karena kan aib sahabat kita tuh aib kita juga kan. Jadi kalau misalnya aku lagi berantem sama Vicky, ya aku ceritanya sama sahabat aku yang satu lagi yang emang sahabatnya Vicky juga. Begitu terus gitu. Supaya ada perdamaian juga. Iya. Setuju sih gue itu, karena
kalau kita cerita sama orang lain bisa aja nanti nyampainya ke Vicky misalnya jadinya Iya, beda. Kalau sama-sama persahabatan itu kan pasti tujuannya pasti menyatukan kalian kembali kan gitu. Ya siapa juga sih yang pengen. Tapi kita nggak pernah berantem lama sih. Apalagi aku tuh kalau berantem sama Rahel. Aku berantem sama dia selama kita temenan itu 2 kali, ya kan? Iya berantem besar ya. Cuma Iya, kalau berantem bete-betean besar. sering. Oke, kalau gak gini deh. Berantem maksudnya kalian berdua berantem atau baper-baperan yang paling aneh itu karena apa? Gak usah yang paling sedih deh, yang paling aneh. Kayaknya nggak ada yang aneh sih. Gak ada. Yang aneh. Yang paling sedih deh. Harus berantem, harus berselisih pendapat sampai bikin kalian berdua Kalau sedih selisih gitu. pendapat kayak ya lumayan Sering, selisih pendapat mah tiap hari. Kalau kakak bestie kakak paling deket siapa? Paling dekat gue keluarga, adik-adik gue. Kak Caca ya? Ya, adik-adik gue sama Nana Sonisha tuh ya dekat. Kalau kakak sama Kak Caca ada kayak rules gitu juga nggak? Enggak. Tapi kalau gue memang sama orang-orang, gue tuh emang sebenarnya introvert sih. Gue tuh nggak pernah cerita. Oke, oke. Maksudnya kayak kalau ada permasalahan yang wah ini udah parah banget, itu gue most likely gue nggak cerita. Jadi gue ya udah gitu. Nah karena kita tuh punyanya temen ya, kayak kita nggak punya, kayak kita tuh nggak ada. Kita nggak ada sibling banget Iya. sih, kayak ada kita. Oh tapi memang gitu biasanya. Kalau yang teman banget biasanya ke keluarga tuh Iya. ya deket. Tapi deketnya tapi, bukan yang kayak deket cerita, deket main. Nah biasanya yang keluarga banget tuh Makanya temennya kita juga punya, gitu. kita punya kayak tagline dulu, keluarga bukan sahabat gitu. Oh iya bener juga sih. Jadi kita keluarga gitu ceritanya. Kayak kita tuh misalnya kayak aku nih, aku kayak ada masalah, aku tuh nggak bisa kayak nunggu sejam untuk nggak cerita sih, kayak Malah kalau lagi teror depan nggak? orang Kalau langsung- lagi ada masalah lo teror salah satu dari yang paling teror, paling cepet, paling pertama lo teror siapa? dia. Pokoknya dia, Rahel, paling sering banget ya. Rahel, Maidina, Maudi. Biasanya tuh langsung video call sih Iya. grup. Video call grup gitu kan? Iya, Langsung gitu. gitu. Tret, gitu, cerita langsung semua harus dengerin gitu. Oke, boleh nggak kalian berdua saling mengucapkan terima kasih untuk satu sama lain? Apaan Kalian, sih? oke, Gak, gini yang deh, lain. Sebelumnya kalian berdua itu tipe sahabatan yang romantis, yang romansa gitu, atau yang gengsian gitu? Gengsian sih enggak, tapi nggak romantis aja. Iya, maksudnya romantis aku tuh bukan kayak di kata-kata gitu loh Kak. Maksudnya Iya, romantis aku tuh bahkan aku lebih romantis ngucapin ulang tahun dia di sosmed dibanding aku chat langsung. Yang ngerti, paham, Ngerti gua nggak? paham, Jadi ngerti. Kita Ya nggak apa-apa, ini kan kali aja bisa jadi kayak sweet gitu. Nggak bisa karena waktu itu udah pernah dicoba dan itu menjijikan Ya udah gini, pandang satu sama lain, Apaan sih? pandang satu sama lain, cuma bilang thank you ya gitu dong. Thank you ya udah. Ih, apaan sih dah. Tapi sama sih, gue sama adik-adik gue juga, nggak bisa. Bahkan gue sama suami gue juga nggak bisa yang romansa gitu. kalau sama pacar kita romantis. Oh gitu, lo berdua Gue romantis? tuh aku tuh sama Rahel tuh parah sih. Maksudnya kayak kita tuh bener-bener banyak banget kesamaannya. Kayak Kalian berdua? Iya, aduh banyak Iya banget. sih, bahasa. Jadi makanya dari semuanya itu yang paling ngertiin aku tuh dia. Kayak misalnya nih ada kayak misalnya teman-teman aku yang lain kayak jangan Fik, jangan gitu. Tapi kalau Rahel, gue tahu, gue ngertiin lo lakuin aja nggak apa-apa gitu. Kayak cuman dia ngerti karena saking kita tuh lumayan banyak Sama kesamaan. gitu, mungkin nggak melulu soal kayak kepribadian yang sama, tapi kadang-kadang itu kita butuh orang yang ngerti apa maksud kita gitu, yang di kepala gitu, kayak cara berpikirnya tuh harus sama gitu. Oh gue tahu nih kalau lo bikin kayak gini, berarti lo jangan-jangan maksudnya kayak gini gitu kan. Karena kalau aku tuh suka kayak mana dari diri aku sendiri ya. Kadang kita tuh nanya sama temen tuh emang kita minta nasihat yang baik dan benar. Tapi kalau yang baik dan yang nggak benar, misalnya apa yang kita lakuin ini ternyata nggak benar. Cuman di satu sisi kalau misalnya yang nggak bener ini kita lakuin, kita cuma pengen lo tetap stay ya di sini. Iya. Walaupun gue Bener, akan bener. melakukan kesalahan, lo stay ya di sini. Iya, Gitu. palingan nemenin bukan ngejudge gitu kan. Kayak aku selalu bilang sama Vicky, Vick, lo kalau misalnya ngelakuin ini, lo bakal sakit hati. Tapi kalau lo mau lakuin tetap, ya udah, gue bakal tetap dengerin gitu loh. Gue Apapun. temenin lo lah gitu. gitu. Oke, kalian berdua punya quotes tentang persahabatan nggak? Atau kunci persahabatan? Misalnya kayak dalam persahabatan paling penting itu adalah apa gitu? Pokoknya Kalau yang apapun pasti, keadaannya
nggak ninggalin Nggak sih. ninggalin sih, karena jujur kayak soalnya kita semua tuh bener-bener yang kita punya tuh ya Kita ini nih, gitu. aku satu grup ya, itu bisa dibilang kita nih hidupnya tuh acak-acakan gitu loh Kak sebelumnya. Terus kita tuh bersatu, terus kita jadi menguatkan satu sama lain gitu. Jadi Terus jadi lebih baik pastinya iya. kan. Jadi kita sendiri kayak merasakan rasanya sendirian, gak punya temen, gak punya siapa-siapa gitu. Jadi ya itu, kita nggak pernah diomongin sih untuk jangan ninggalin, tapi emang kita nggak ninggalin aja. Kayak mungkin di sini kalau di sosial media orang-orang tuh pada bilang teman-temannya Rachel mana nih, cuma pas happy-happy doang. Enggak. Ya kan nggak perlu dikasih tahu. Iya gitu. Iya, Kalian tuh benar. nggak tahu, maksudnya kalau misalnya aku lagi sedih, ini jam 2 pagi misalnya aku lagi sedih parah banget, semua teman-teman aku pasti bisa datang ke rumah aku di saat itu juga. Atau misalnya ada yang lagi, misalnya ibaratnya, boleh nggak sih ngomong ini? Kayak boleh nggak sih ngomong lagi party, boleh nggak? Boleh. Misalnya lagi party gitu, di tengah-tengah keasikan itu bisa stop untuk kayak nyamperin siapa yang lagi ada masalah, atau yang lagi nangis, atau yang lagi apa gitu. Nih, gue mau nanya. Di antara kalian semua nih, segrup ini udah menikah semua atau ada yang masih single juga? Ada. Masih Ada yang ada yang menikah, ada yang single. Ini mungkin, ini gue nanya ya, berandai-andai suatu saat salah satu di kalian yang mungkin yang selama ini paling deket banget, terus nanti dia menikah gitu kan, punya anak, pasti kan prioritasnya berubah. Nanti kalau misalnya dia tiba-tiba lo lagi sedih, terus habis itu kayak dia nggak bisa datang, lo akan kesel apa nggak? Atau mungkin ada misalnya tiba-tiba yang ini biasanya datang, tiba-tiba dia tuh lagi sibuk banget mengejar mimpinya gitu. Sebenarnya kita tuh lumayan pengertian banget sih Kak. Maksudnya kita tuh bahkan kita tuh kayak selalu temenan sama entah pacar-pacar atau suami-suami kita tuh, jadi kita tuh bareng. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, ini ada quotes katanya. A best friend knows you and will still support you grow even if you know your lacks. Ini katanya William Shakespeare. Menurut kalian? Ya tapi udah dari apa yang kalian tadi ngobrolin sih kurang lebih begitu ya. Walaupun sejelek-jeleknya kalian, seburuk-buruknya kalian, sesalahnya antar siapapun juga, ya sebisa mungkin kalian ada untuk satu sama lain dong. Iya, pasti. Maksudnya bukan separah apa. Misalnya nih kalian salah satu di antara kalian berbuat ibaratnya menyakiti satu sama lain di antara yang lain. Separah apa kalian bisa maafin? Karena nggak pernah lama juga sih. Iya. Misalnya Rahel ngerasa aku sakitin Jadi pasti hati dia. ujung-ujungnya maafin gitu Sebenarnya kan? sakitin hatinya tuh rata-rata kalau di circle kita ya, sakit hatinya tuh nggak sengaja biasanya. Iya, Nggak, bukan bukan yang kayak, kayak gue emang mau adu domba, gue emang mau Iya, fitnah, iya, atau gue iya, emang mau iya. jelekin. Itu nggak kayak gitu. Setuju. Pasti entah nggak sengaja melakukan apa atau nggak sengaja bikin salah gitu. Nah kalau kalian berantem, itu biasanya baikannya tuh kayak harus minta maaf satu sama lain atau kayak ya udahlah cair lagi gitu? Aku sih maunya cair. Lagi nggak awkward gitu kalau kayak gue minta maaf ya soalnya kemarin gue gini. Biasanya aku kalau minta maaf gini, ya maaf ya gitu. Ya kayak gitu, kayak ya udah maaf ya gitu. Kayak tetap dengan Ya tetap Kayak dengan gitu. kedisian, Nggak mau lihat habis itu gitu. kayak hore lagi Iya, gitu. habis itu udah hore lagi. Cuman kalau aku ke Rachel tuh kayak karena dia tuh termasuk orang nih, misalnya nih mama aku, misalnya aku punya pacar aku, terus kayak intinya Rahel nih ada di ini, di antara ini, terus jadi kalau misalnya kalau yang lain marah aku kayak ya udahlah nanti aja, tapi kalau misalnya dia yang marah tuh aku duh lo tuh penting banget lagi buat gue gitu, pokoknya Sih. kok tiba-tiba gue bisa ngeluarin kayak gini ya. Cie. Kok gue jadi ikut malu-malu. Ya jadi tuh aku kayak waktu itu aku pernah, jadi kita berantem ada suatu masalah, terus kayak gitu aku nggak terima banget nih diginiin kayak lo gitu ya, kayak aku kesel. Aku kalau marah tuh meledak-meledak kan. Iya, jadi Rahel tuh kalau marah meledak-meledak dan aku orangnya nggak bisa digituin. Jadi aku kalau marah Sakit tuh hati. Aku ini nih parah banget, jadi kan meledak-meledak nih, aku kesel banget lagi. Jadi aku ngetik chat sambil kesel, terus aku tiduran di kamar, terus katanya dia mau nyamperin tapi aku nggak balas, tiba-tiba dia buka ke pintu kamar. Itu gimana kalau digituin? Ya aku shock, terus aku dilabrak. Oh dilabrak. Maksud lu apa gitu? Nah, jadi waktu itu tuh pas si Rahel habis kayak dardor, aku udah bilang, lo kalau marah sama gue jangan dardor ya, ngomongnya bener langsung.
tapi ya udah emang dia kayak gitu, jadi udah nggak bisa rubah itu. Sampai akhirnya aku balas chat dia, aku nggak kekirim ya, aku balasnya marah-marah kayak aku balas. Nah karena dia tahu aku tuh pasti kayak gitu, jadi dia blok aku. Oh ini gue di blok. Ini suatu strategi ya? Iya, karena dia tuh nggak mau lihat balasan aku, karena dia akan makin meledak nih kalau dia lihat balasan aku. Jadi cara dia habis dia dar aku, dia blok aku. Oke, aku akan datang. Padahal itu aku lagi janjian sama orang penting banget, kayak aduh ya udah deh, gue penting datang dulu lah ke dia biar tercurahkan. Karena habis itu udah tapi memang tapi gue setuju, memang kita kan dalam berhubungan sama orang lain gitu, apalagi kalau didasarinnya dengan kasih sayang gitu, kayak persahabatan, keluarga, sebenarnya nggak akan ada yang intensinya tuh jahat gitu. Menyakitkan apapun tuh nggak mungkin intensinya tuh jahat. Jadi jangan pernah kayak kita tuh seuzon, lu tuh mau nyakitin gue, lu mau jahatin gue, karena sebenarnya intensinya tuh bukan itu, cuman caranya aja kadang-kadang tuh menyakitkan gitu, mungkin karena dari omongannya atau ada miskomunikasinya. Tapi kan sebenarnya sayang, ya kan. Jadi nggak ada yang kayak dia tuh jahat banget sama gue. Menurut gue sih kayaknya kemungkinan nggak mungkin ya, benar nggak sih? Kalau memang kita tuh saling sayang gitu. Nah sahabat-sahabat itu kan biasanya sharing juga soal percintaan. Kalau kalian urusan percintaan ngobrol juga nggak? Ya, 100%. 100%. Sampai urusan A sampai Z. Kalau ada alfabet lebih dari Z, itu masukin. Kita tuh sampai di titik kayak gini, misalnya aku, aduh boleh nggak sih? Enggak, jangan. Jangan gitu. Jangan deh. Itu rahasia. Lanjut, itu rahasia. Jadi cuma di belakang gini doang. Ya pokoknya apapun didukung. Kita tuh telepatinya tuh dapat gitu. Oke, jadi gini, cuma tinggal kayak misalnya ada sesuatu apa, terus kita kayak gini, udah nih. Misalnya kayak yang gitu. aneh Siap gitu kan. Nah kalau kalian berdua langsung telepati lagi. Saya kayak, lo diem ya. Kita tuh gue langsung ke flashback semuanya. Kalau kalian berdua atau mungkin di circle kalian itu ada nggak sih yang namanya restu sahabat akan apapun ya, nggak hanya masalah percintaan. Makanya tadi kan lo ngebahas soal akhirnya berteman dengan keluarganya juga, dengan pasangannya juga. Penting nggak restu sahabat? Kalau misalnya nih salah satu di antara kalian, gue nggak suka banget deh pasangannya, atau gue awkward banget sebenarnya lo ketemu kakak lo atau adik lo gitu. Kita nih keren banget. Ini kekerenan kalian. Dan menurut aku ini pertemanan kita nih keren banget karena kita nih misalnya nih, contoh misalnya aku nggak suka nih sama salah satu pacar temen aku gitu. Kita segeng nggak suka deh gitu. Tapi kita tuh nggak pernah nunjukin di saat pacar itu berlangsung, kita tuh benar-benar bisa yang kayak tetap baik sama dia gitu. Tetap main iya, gitu. Dan misalnya pun teman kita salah sama cowoknya, kita tetap kayak lo salah sih. Kita tuh nggak kayak tuh cowok, kita nggak kayak gitu. Nggak. Sampai akhirnya dia menyadari sendiri ya? Sampai kalau dia udah putus baru kita ngomong ya sebenarnya kayak kita gini-gini gitu. Jadi pas itu berlangsung tuh kita nggak pernah kayak bikin dia tuh kayak down gitu loh. Kayak, iya. Soalnya kalau soal restu ya, kalau menurut aku sendiri, walaupun aku nggak suka sama siapapun cowok ini, walaupun aku nggak setuju, ya kalau dia yang bikin happy temen gue ya berarti gue harus happy. Setuju. Jadi dan itu kan bukan hubungan aku. Kalau misalnya dia nanyain secara logika gue harus putus atau enggak, ya aku akan kasih saran. Tapi kalau dia mau lanjutin ya bener-bener itu kan dia yang ngerasain gitu. Setuju. Kita nggak bisa ngatur kebahagiaan orang, atau kita nggak bisa ngatur juga dia tuh lebih baik sama siapa. Karena kita omongin apapun juga orang lain kan Indian